Ex-pengacara Baradae Richard Eliezer alias Baradae Deli Payumara melayangkan gugatan soal temuan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Gugatan tersebut dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Timur pada Selasa 4 Oktober dengan tergugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Deolipa menyebutkan kedua lembaga itu telah melampaui kewenangannya soal pertemuan yang menyebutkan jika Brigadir Yosua atau Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Yang menerangkan adanya temuan dugaan pelecehan seksual itu disampaikan lembaga negara tersebut secara resmi ke publik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Firda. Benar sekali. Baru saja mantan pengacara dari Baradae, Deli Payumara, mendaftarkan gugatan soal temuan dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Timur. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Komnas HAM dan kepada Komnas Perempuan yang memberikan keterangan terkait adanya pelecehan seksual tersebut. Menurut Deolipa, kedua lembaga tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui kewenangannya atas pernyataan soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada Putri. Deolipa juga menerangkan temuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan baru sebatas dugaan, namun sudah disampaikan secara resmi kepada publik terkait temuan tersebut. Menurutnya, Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga merupakan lembaga yang bukan pro justisia yang dapat membuat pengaruh buruk ke publik soal adanya keterangan terkait pelecehan seksual terhadap Putri. Meski begitu, gugatan itu baru saja didaftarkan dan belum secara resmi diterima oleh PT-UN itu sendiri. Untuk informasi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebelumnya satu suara soal adanya dugaan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Bahkan, dalam keterangan terbarunya, Komnas Perempuan menyebut bentuk pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah adalah ruda paksa. Dugaan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati ini kembali mencuat usai rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J pada Selasa tanggal 30 bulan Juni 2022 lalu. Komnas HAM bahkan meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan mereka tersebut soal dugaan adanya pelecehan seksual. Di sisi lain, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menyarankan polisi untuk mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dan keterangan para saksi dan tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Bahkan jika diperlukan, Ahmad Taufan Damanik juga menyarankan kepada Polri untuk menggunakan lie detector atau alat penguji tes kebohongan. Demikian, kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Abdi dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari mantan pengacara Baradae, Deli Payumara, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini hari Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022, saya selaku pimpinan tim pengacara Merah Putih, kami sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum PMA di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, gugatan kepada Komnas HAM, Komnas Hak Asasi Manusia. Yang kedua, gugatan kepada Komnas Perempuan. Gugatan ini sifatnya PMA, tapi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Timur. Jadi tim kami sudah melakukan pendaftaran gugatan. Ini dia penerimaan gugatannya. Ya, jadi ada dua dokumen gugatan. Gugatan pertama kepada Komnas HAM, gugatan kedua kepada Komnas Perempuan. Nah, apa yang kita gugat? Yang kita gugat adalah tindakan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang melakukan eksplanasi melampaui kewenangan perihal mereka menyatakan adanya dugaan Yosua melakukan pelecehan dan perkosaan kepada Putri Chandrawati. Nah, itu kan mereka menduga, dari hasil mereka analisa, mereka menduga dugaan mereka itu kan tidak didasari oleh suatu hal yang pasti, baru dugaan, tapi karena mereka lembaga negara, kemudian mereka menyampaikan kepada publik secara resmi. Baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, dua-duanya menyampaikan hal yang sama, sehingga ini adalah suatu hal yang menurut kami adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan fatal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!